Hai Terence, aku Vicha. Welcome to Tell Story. Nah, kali ini kita akan bahas tentang hewan mitologi yang ada di Jawa. Kali ini yang mau kita bahas itu hewan Antaboga atau hewan Anantaboga. Bisa juga Anantaboga adalah seekor ular raksasa di mitologi Jawa dan Bali. Ia diceritakan pada awal mitologi pada penciptaan dunia. Pada suatu saat, Antaboga bermeditasi dan kemudian menjadi seekor penyu bernama Bedawang. Dalam pewayangan Jawa, Antaboga adalah raja ular yang hidup di dasar bumi yang mengasuh Wisanggeni. Perwujudannya adalah naga dengan mahkota memakai badong, berambut dan memakai baju. Biasanya baju yang dipakai adalah berwarna merah serta mengenakan kalung emas. Ada pula yang menyatakan bahwa Antaboga adalah tali energi yang menghubungkan manusia melalui cakra mahkota dengan Sang Maha Pencipta. Pemahaman ini dikenal di kalangan para penganut spiritual kejawen. Antaboga memiliki ukuran tak terbatas karena diambil dari kata Ananta dalam aksara Devanagari yang bermakna tak terbatas. Maka Antaboga adalah ular yang membentang jauh lebih besar dari alam semesta. Ya gitu cerita mulanya. Baik, kita masuk ke cerita Antaboga. Antaboga atau Sang Hyang ketika muda bernama Nagasesa. Ia juga sering disebut dengan Hanantaboga, putra Antanaga dengan Dewi Wasu, putri Sang Hyang Anantaswara. Merupakan keturunan keempat dari Sang Hyang Wenang dengan Dewi Sayati. Antaboga menikah dengan Batari Supreti atau Dewi Supreti dan beranak 2 orang, masing-masing bernama Nagagini dan Batara Nagatatmala. Walaupun menyandang nama naga, tetapi Batari Nagagini dan Batara Nagatatmala berwujud manusia. Dalam keadaan biasa, Sang Hyang Antaboga berwujud manusia, tetapi dalam keadaan Tiwikrama, dalam bahasa Indonesianya adalah marah atau menggugat. Tubuhnya berubah menjadi ular naga raksasa. Setiap 1000 tahun, Sang Hyang Antaboga melungsungi atau berganti kulit. Kulitnya ini oleh raja para dewa yaitu Sang Hyang Bantara Guru dicipta dipuja sebagai raksasa bajang yang artinya raksasa kecil. Raksasa ini diberi nama Candra Birawa. Raksasa-raksasa ini diperintah Sang Hyang Batara Guru untuk menyerang membunuh Resi Bagaspati yaitu pandita raksasa berdarah putih dari pertapaan Argabelah yang akhirnya raksasa bajang Teluk Mungkur yang artinya kalah. Karena kesabaran kebijaksanaan Sang Resi dan raksasa bajang mengabdi pada Sang Resi pada akhir hidupnya. Sang Hyang Antaboga mempunyai ajian yang bisa membuat siapa yang memakainya akan menjelma menjadi wujud apa saja sesuai dengan pemakainya. Atau dia pengen jadi apa? Dia bisa jadi apapun yang ia mau. Ajian ini bernama Kanjeng Kyai Kawasrawan. Dari ajian ini, Sang Hyang Antaboga pernah menjelma menjadi garangan putih atau musang putih yang menyelamatkan para Pandawa dan Dewi Kunti Talibatra dari amukan api Pasanggrahan Pramonokoti. Nah, biasanya di istana tempat peristirahatan atau sebuah tempat hiburan yang dibangun oleh para Sata Kurawa. Di dalam cerita atau lakon-lakon Balai Sigala-gala, versi lain yang menjadi garangan putih atau musang putih adalah Batara Nagatatmala yang menuntun para Pandawa menuju Kahyangan Saptapratala.
atau tempat tinggal, tempat bersemayamnya Sang Hyang Antaboga yang berada di 7 lapisan bumi. Di sana salah satu dari 5 Pandawa yaitu Bratasena, mudanya Werkudara atau bisa disebut dengan Bima, mendapatkan anugerah yaitu Batari Nagagini yang dikawinkan oleh Sang Hyang Antaboga karena anak perempuannya ini bermimpi bertemu Bratasena. Dalam mimpinya tersebut, ia jatuh cinta karena ketampanan dan kegagahannya. Dari perkawinan dengan Batari Nagagini, Bratasena mendapatkan seorang putra bernama Antareja, kesatria jangkar bumi. Sang Hyang Antaboga mempunyai kemampuan untuk menghidupkan orang mati yang belum sampai kodratnya atau belum sampai ajalnya, karena ia mempunyai air suci Tirta Amerta. Air sakti itu kemudian diberikan cucunya yaitu Antareja untuk menghidupkan istrinya, adik dari ayahnya Antareja. Dewi Sumbadra atau Bratajaya atau bisa disebut dengan Loro Ireng, ia adalah istri Arjuna atau bibinya Antareja karena akan diperkosa oleh putra Prabu Salyapati Raja Mandaraka atau Burisrawa di dalam lakon Sumbadra Larung. Versi lain yang menghidupkan Dewi Sumbadra adalah Prabu Sri Bantara Kresna, kakak Dewi Sumbadra sekaligus kakak sepupu Arjuna atau Janaka. Dihidupkan menggunakan cangkok kembang Kanjeng Kiai Wijaya Kusuma yang berasal dari mulut Sang Hyang Batara Nagaraja dari kahyangan sumur Jalatunda yang ditemukan oleh Batara Wisnu dan kahyangan Utara Sagara yang ditemukan oleh Batara Wisnu dari kahyangan Utara Sagara. Sang Hyang Antaboga dalam bentuk naga raksasa pernah bertapa dengan mulut terbuka. Tiba-tiba sebuah benda berupa cupu lingga manik melesat dari angkasa, terbang lalu jatuh ke dalam mulutnya. Ketika cupu dibuka oleh Sang Hyang Batara Guru, di dalamnya keluar bidadari cantik namanya Batari Sri Widowati atau dikenal dengan Batari Sri Sekar. Ia adalah bidadari yang kelak membuat geger jagat raya karena kecantikannya dan menjadi incaran buruan para titah angkara murka di Arkapada yang ingin memperistrinya, khususnya titah Arkapada yang termasuk mengincar memburu Batari Sri Widowati adalah Prabu Dasamuka Rahwana, Raja Alangkapura. Batari Sri Widowati diperistri oleh Batara Wisnu yang mempunyai 3 orang putra dan 1 orang putra yaitu Batara Srigati, Batara Srinanda atau pendiri kerajaan Wirata dan Batari Srinadi. Karena jasanya kepada para dewa, lalu mengangkat Antaboga sebagai dewa pelengkap Suralaya yang bertempat tinggal, diberi kuasa untuk alam bawah tanah atau dunia bawah tanah yaitu kahyangan Sapratala. Nah gitu aja tuh salah satu hewan mitologi Jawa yaitu Antaboga atau ular raksasa. Jadi ternyata Antaboga itu ular raksasa yang berwujud setengah ular dan setengah manusia. Nah lain kali kita bahas hewan mitologi Jawa apa lagi ya guys. See you guys.